Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober tahun 2023, saya akan mengomentari Firly Bahuri, Ketua KPK, memeras Syahrul Yassin Limpo sebesar $1 miliar. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeras Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebesar $1 miliar terkait pengisian jabatan kosong di lingkungan Kementerian Pertanian. Atas laporan masyarakat, lalu dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. Pada saat pemeriksaan ketiga, KPK telah menetapkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka, tetapi tidak disampaikan ke publik. Penerimaan uang $1 miliar dari Syahrul Yassin Limpo dibantah Firly Bahuri selaku ketua KPK. Biasa kalau di pihak yang salah sering tidak mengakui yang dilakukannya, seperti para koruptor tidak pernah mengakui melakukan korupsi. Katanya semua sudah sesuai aturan yang berlaku, tetapi setelah disidangkan di pengadilan, semua perkara korupsi terbukti, lalu dihukum hakim sesuai perbuatannya. Ada dugaan besar kemungkinan Ketua KPK Firly Bahuri menerima uang $1 miliar dari Syahrul Yassin Limpo, antara lain adanya gambar Firly Bahuri dengan Syahrul Yassin Limpo di lapangan tenis, dan saat itu katanya uang $1 miliar diserahkan ke Syahrul Yassin Limpo kepada Firly Bahuri. Gambar foto tersebut dapat digunakan sebagai bukti elektronik. Setelah KPK menetapkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka, Firly Bahuri tidak menangkap dan menahan Syahrul Yassin Limpo, yang biasanya kalau KPK sudah menetapkan sebagai tersangka langsung ditangkap dan ditahan di penjara. Setelah Syahrul Yassin Limpo ditetapkan sebagai tersangka, tidak disampaikan ke publik, malah yang menyampaikan ke publik Mapol MD. Katanya Syahrul Yassin Limpo sudah tersangka atas informasi yang diperoleh Mapol MD dari lingkungan KPK. Ada dugaan maksud tidak menyampaikan ke publik penetapan tersangka Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka agar masyarakat lupa atas kasus tersebut sampai lewat 18 tahun, maka Syahrul Yassin Limpo tidak bisa dituntut lagi. Ada ketentuan hukum dalam pasal 78 ayat 4 KUHP, isinya ancaman hukuman mati dan seumur hidup. Batas waktu penuntutannya selama 18 tahun. Bila sudah lewat 18 tahun, Syahrul Yassin Limpo tidak bisa dituntut lagi, karena perkara korupsi ancaman hukumannya hukuman mati dan hukuman seumur hidup. Untuk itu, berdasarkan keterangan di atas, dalam mendekati Firly Bahuri terbukti menerima uang $1 miliar dari Syahrul Yassin Limpo, tetapi perlu dilakukan pendalaman lagi atas perbuatan Firly Bahuri tersebut. Harapan saya agar Dewan Pengawas KPK mendalami memeriksa Firly Bahuri, antara lain memeriksa rekeningnya di bank, menanam uangnya di sebesar $1 miliar di salah satu perusahaan, dan lain-lain. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeras Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebesar $1 miliar terkait pengisian jabatan kosong di lingkungan Kementerian Pertanian. Atas laporan masyarakat lalu dilakukan pemeriksaan, dan dalam pemeriksaan yang ketiga KPK telah menetapkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka, tetapi tidak disampaikan ke publik. Penerimaan uang $1 miliar dari Syahrul Yassin Limpo dibantah Firly Bahuri selaku ketua KPK. Biasa kalau di pihak yang salah sering tidak mengakui yang dilakukannya, seperti para koruptor.
tidak pernah mengakui melakukan korupsi. Katanya semua sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi setelah disidangkan di pengadilan semua perkara korupsi terbukti, lalu dihukum hakim sesuai perbuatannya. Ada dugaan besar kemungkinan Ketua KPK Firly Bahuri menerima uang $1 miliar dari Syahrul Yassin Limpo antara lain adanya gambar Firly Bahuri dengan Syahrul Yassin Limpo di lapangan tenis, dan saat itu katanya uang $1 miliar diserahkan Syahrul Yassin Limpo kepada Firly Bahuri. Gambar foto tersebut sebagai bukti elektronik. Setelah KPK menetapkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka, Firly Bahuri tidak menangkap dan menahan Syahrul Yassin Limpo yang biasanya kalau KPK sudah menetapkan sebagai tersangka langsung ditangkap dan ditahan di penjara. Setelah Syahrul Yassin Limpo ditetapkan sebagai tersangka tidak disampaikan ke publik, malah yang menyampaikan ke publik Mahfud MD. Katanya Syahrul Yassin Limpo sudah tersangka atas informasi yang diperoleh Mahfud MD dari lingkungan KPK. Ada dugaan maksud tidak menyampaikan ke publik penetapan tersangka Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka agar masyarakat lupa atas kasus tersebut sampai lewat 18 tahun, maka Syahrul Yassin Limpo tidak bisa dituntut lagi. Ada ketentuan hukum dalam pasal 78 ayat 4 KUHP, isinya ancaman hukuman mati dan seumur hidup, batas waktu penuntutannya selama 18 tahun. Bila sudah lewat 18 tahun, Syahrul Yassin Limpo tidak bisa dituntut lagi. Karena dalam perkara korupsi ancaman hukumannya hukuman mati dan hukuman seumur hidup. Untuk itu berdasarkan keterangan di atas telah mendekati Firly Bahuri terbukti menerima uang $1 miliar dari Syahrul Yassin Limpo, tetapi perlu dilakukan pendalaman lagi atas perbuatan Firly Bahuri tersebut. Harapan saya agar Dewan Pengawas KPK mendalami memeriksa Firly Bahuri, antara lain memeriksa rekeningnya di bank, menanam uangnya sebesar $1 miliar di salah satu perusahaan, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih.